Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Alhamdulillah kita sekarang bisa ketemu lagi di live streaming. Seperti janji saya sebelumnya, sudah ada narasumber kita hari ini yaitu Dr. Afrianti Sandy, SP, BP, RE, Mars ya. Nanti kita ngobrol sedikit sama Bu Dokter sebelum Assalamualaikum Dok, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Lisa? Alhamdulillah, sehat banget. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai presentasi, kita ngobrol-ngobrol dulu ya Dok. Boleh, sambil nunggu teman-teman join ya. Ya, sambil nunggu teman-teman join. Jadi waktu kemarin pasang iklan, ada beberapa yang udah japri gitu, kasih pertanyaan. Wow. Mau dong nanya gitu. Pas kebenaran juga ada mahasiswa yang kena pot kakinya. Oh iya, itu sering kejadian tuh. Nah, gini kan kalau dilihat kan dokter kan bedah plastik ya. Nah, hubungannya apa sama luka bakar? Nah, ini yang sebelumnya saya sapa dulu ya, saya salam dulu, sapa dulu sama teman-teman, mungkin udah ada yang udah gabung di live YouTube kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, senang sekali saya diundang hari ini oleh sahabat saya. Ini Ibu Lisa nih, teman saya dari kecil, dari SD. Alhamdulillah masih awet dan sehat berteman sampai sekarang, sampai kita udah beranak pinak ya. Nah, jadi tadi kalau ditanya apa sih hubungannya bedah plastik sama luka bakar? Nah, orang tuh kalau dengar dokter bedah plastik pasti taunya tuh dokter estetik ya, dokter kecantikan ya. Padahal bedah plastik itu gelarnya itu gelar lengkapnya ya, itu adalah SPBPRE, Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik. Jadi sebenarnya dalam bedah plastik itu ilmu rekonstruksi itu justru mengambil porsi lebih banyak dalam program studinya dibandingkan dengan ilmu estetik. Ilmu estetik itu sebenarnya hanya sebagian kecil dari program kita di bedah plastik. Nah, dalam ilmu asal kata bedah plastik ya, bedah plastik itu asal kata dari plastikos ya. Plastikos itu artinya mudah dibentuk, jadi bukan plastik seperti yang kita kenal ya. Nah, plastikos itu dari bahasa Yunani artinya mudah dibentuk. Jadi tubuh manusia itu mudah dibentuk. Jadi kalau misalkan ada kecelakaan, ada cacat apa itu sebenarnya bisa diperbaiki. Nah, itulah yang dipelajari dalam ilmu bedah plastik. Ilmu bedah plastik itu ada 6 sub kecabangan dalam program studinya. Yang pertama adalah luka bakar, yang kedua adalah rekonstruksi pasca kanker, ya. Kemudian ada rekonstruksi untuk kelainan bawaan lahir seperti sumbing contohnya. Lalu ada rekonstruksi khusus tangan, hand, ya. Lalu ada rekonstruksi khusus genitalia eksterna atau alat kelamin ya, dan satu lagi ya estetik tentunya ya. Estetik ini mencakup bedah-bedah kosmetik. Nah, kebetulan dalam perjalanan karir saya hanya menekuni untuk mengerjakan rekonstruksi luka bakar mulai dari fase akut ya. Fase akut itu artinya orang baru mulai terbakar, baru mulai kecelakaan, baru mulai luka, sampai fase kronik yaitu apabila sudah terjadi kecacatan. Nah, itu juga bisa diperbaiki sebenarnya ya. Nah, jadi itu ilmu yang kita pelajari dalam ilmu bedah plastik rekonstruksi, khususnya majoringnya dalam luka bakar. Nah, tadi apa pertanyaan tadi ya? Tentang knalpot ya? Belum. Pertanyaan nanti kita simpen dulu buat di terakhir. Oh iya, oke. Aku belum memperkenalkan Dokter Sandy nih. Nah, karena kan kita masih cicat-cicat dulu. Ya. Jadi dalam proses luka bakar itu ya, itu bisa menimbulkan kerusakan terutama pada kulit, jelas ya, karena luka bakar itu yang terbakar adalah kulit. Nah, namun kulit luka bakar itu tidak hanya sebatas kulit, tapi dia bisa merusak sampai ke jaringan yang lebih dalam ya, sampai ke struktur otot, sampai ke struktur tendon atau bahkan tulang. Nah, bagaimana cara memperbaiki kecacatan yang terjadi pada pasien-pasien luka bakar itulah yang dipelajari dalam ilmu rekonstruksi bedah plastik pada sub ilmu luka bakar. Seperti itu. Ya, nih pertanyaannya kayaknya nanti emang ke arah-arah situ tuh Dok. Aduh.
Seru pastinya ya. Seru, karena kan banyak orang yang masih awam ya, termasuk saya juga awam banget soal luka bakar ini gitu. Kita bentar lagi akan mulai dengan presentasi Dr. Sandy. Tapi sebelum Dr. Sandy mulai presentasi, saya mau bacain dulu CV-nya Dr. Sandy ya. Teman-teman yang baru gabung di live kita, sebentar lagi ada presentasi. Nah, saya bacain dulu ya CV-nya Dr. Sandy. Bentar ya. Oke. Nama narasumber kita hari ini adalah Dr. Afrianti Sandy SPBP RE Mars. Ini ada Gmail-nya juga ya. Boleh nih Dok ya? Boleh. Boleh. Boleh di-share. Pendidikan formalnya pendidikan dokter umum dari FKUI, kemudian melanjutkan magister administrasi rumah sakit di FKMUI, terus 2010 sampai 2015 spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik dari FKUI juga. 2013 ini untuk kursus dan membershipnya ya, Emergency Management and Severe Burn Training di Melbourne, Australia. Kemudian juga di International Society of Burn Injuries sebagai member. Dan di tahun 2015 di Asia Pacific Burns Congress sebagai member juga. 2016 di Korea dalam Project Essence Project for Burn Specialists, Halim University, Seoul, South Korea. Kemudian di 2016 IMSB International Trainers Acknowledgement Bali, Indonesia. Ini mungkin kalau dibacain semua enggak jadi ini yang highlight aja, yang penting aja ya Dok ya. Siap. Siap. Oke, segitu dulu CV-nya supaya kita bisa sama-sama langsung dapat ilmu yang bermanfaat hari ini. Persilahkan kepada Dr. Sandy untuk presentasi mengenai mengenai pertolongan pertama pada luka bakar. Silakan Dok. Ya, baik. Terima kasih Ibu Lisa. Teman-teman semua, saya mau mulai share screen ya. Oke, udah kelihatan belum di sana? Udah, saya ini kelihatan dulu ya. Biar saya perbesar dulu. Oh, sorry ini. Oke. Ya, ini tadi CV-nya udah dibacain ya sama Ibu Lisa ya, nggak usah saya ulang lagi. Oke, kita mulai masuk pada materi kita pagi ini, yaitu pertolongan pertama pada luka bakar. Nah, luka bakar itu apa sih sebenarnya dan bagaimana proses luka bakar di dalam tubuh manusia? Lalu mengapa luka bakar menimbulkan kematian dan kecacatan pada pasien-pasien yang terkena? Dan pertanyaan berikutnya, bagaimana tata laksana awal perawatan luka bakar? Nah, ini tadi yang ditanyakan Ibu Lisa di cicat kita di awal ya. Apa sih hubungannya bedah plastik dengan luka bakar? Nah, bagaimana operasi rekonstruksi dan rehabilitasi itu kita kerjakan pada pasien-pasien luka bakar? Berikut akan saya kupas satu demi satu, kemudian teman-teman semua bisa menyimak ya. Nah, jadi kalau misalnya seseorang terkena luka bakar, itu biasanya outcome-nya itu dua. Ya, dia bisa langsung meninggal di tempat ya, atau meninggal beberapa saat setelah terkena luka bakar. Ini biasanya terjadi pada luka bakar yang berat atau luka bakar disertai dengan cedera yang parah. Biasanya cedera yang mengenai jalan nafas atau ada cedera ledakan, atau misalkan luka bakar disertai dengan jatuh dari ketinggian sehingga menimbulkan cedera kepala yang berat dan komplikasi dari cedera patah tulang misalnya yang menimbulkan perdarahan yang banyak. Nah, tetapi bisa juga pasien luka bakar itu survive ya. Nah, data statistik dari kejadian luka bakar sekitar 60% itu diderita oleh laki-laki ya, dan sisanya 40% itu oleh perempuan. Lalu mengenai tempat kejadian luka bakar ini paling banyak itu adalah di rumah, sekitar 69%. Ya, jalan raya itu sekitar 9%, di tempat umum itu sekitar 7%, dan di tempat kerja sekitar 5%. Nah, ini nih Bu Lisa yang mau saya tekankan ke teman-teman semua yang ikut acara kita pada pagi hari ini. Bahwa sebagian besar kejadian luka bakar itu adalah tempatnya di rumah. Jadi ini kenapa kita harus punya pengetahuan yang cukup
untuk bagaimana pertolongan pertama yang harus dikerjakan kalau ada anggota keluarga kita yang terkena kecelakaan luka bakar. Apa saja sih potensi-potensi luka bakar yang bisa kejadian di rumah? Dapur adalah salah satu tempat yang paling berbahaya karena di sana ada sumber api, yaitu kompor, ya. Dan pada saat kita proses memasak, ya, pada saat kita sedang berada di dapur, ini kemungkinan atau resiko untuk terjadinya luka bakar ini sangat besar. Mulai dari kelalaian pada saat memasak, misalnya kita kompornya terlalu besar, lalu sampai apinya itu menyambar ke atas wajan dan membakar minyak yang ada di wajan. Atau pada saat kita sedang menukar atau memasang tabung gas, itu juga bisa terjadi kebocoran, dan apabila ada sumber api di dapur tersebut, ini akan potensial menimbulkan kebakaran dan bisa juga disertai dengan ledakan dari tabung gas itu sendiri. Jadi double burden nih ya, udah bahayanya api, lalu ada bahaya ledakan juga yang bisa menimbulkan pentalan, serpihan-serpihan, bisa menusuk ke anggota badan. Nah, anak-anak ya, anak-anak di rumah kita nih, ini buat teman-teman yang punya balita ya, yang baru exploring sekitar rumah, itu pastinya tuh seneng banget kalau ibunya lagi masak, dia pengen tahu ya, megang-megang kompor lah, megang-megang panci gitu ya. Nanti kalau nggak kena apinya, kalau nggak kena tumpahan dari masakan yang masih panas ya. Nah, jadi ini harus hati-hati banget. Kalau bisa dapur itu ada sekat pengunci atau pintu atau yang bisa memisahkan dari ruangan sehingga tidak terlalu mudah untuk dijangkau oleh anak-anak untuk masuk ke dalam dapur. Nah, tempat lain yang cukup berbahaya di rumah kita adalah kamar mandi ya. Sekarang banyak kamar mandi yang dilengkapi dengan shower atau keran yang memiliki sumber air panas. Nah, ini juga hati-hati. Saya sering sekali mendapatkan kejadian luka bakar akibat air panas pada anak-anak kecil, pada bayi atau balita. Akibat apa? Akibat ibunya lupa kalau bathtubnya itu belum dicampur dengan air dingin. Jadi airnya itu masih air panas semua, lalu buru-buru mungkin mau mandiin anaknya ya, lalu anaknya masuk ke dalam bak itu dan jadi terjadi luka bakar akibat kontak dengan air panas. Kita tahu bahwa anak atau bayi itu kulitnya masih tipis, belum setebal orang dewasa, sehingga kalau yang buat kita itu rasanya air panas itu biasa-biasa aja untuk mandi, nah buat anak kecil itu potensial untuk mengakibatkan luka bakar. Nah, yang lainnya adalah bahan-bahan pembersih di rumah kita. Ini ibu-ibu siapa yang masih suka nyimpen barang-barang pembersih ini dalam tempat-tempat yang terbuka ya, bukan di lemari tertutup. Nah, mulai sekarang sebaiknya dibereskan dan barang-barang kimia ini disimpan dalam lemari yang tertutup, kalau bisa terkunci sehingga tidak bisa dijangkau oleh anak-anak. Apa yang menyebabkan bahaya pada barang-barang pembersih ini? Ini adalah bahan-bahan kimia yang biasanya terdiri dari komposisi asam kuat atau basa kuat. Contohnya seperti pembersih keramik ya. Ibu-ibu kan paling gemes ya kalau ngelihat kamar mandinya tuh kotor ya. Pasti kan pengennya kalau di kamar mandi tuh kan sering banyak lumut, sering banyak kotoran tuh pasti rutin disikat, rutin dibersihkan. Nah, zat pembersih keramik ini merupakan salah satu agen yang paling sering untuk menimbulkan luka bakar kimia di rumah tangga. Dia terdiri atas basa kuat ya. Basa kuat itu dia bisa masuk penetrasi ke dalam kulit sampai hingga menembus tulang. Ya, beda dengan asam kuat. Kalau asam kuat itu biasanya dia begitu kena langsung dia koagulasi. Jadi lukanya itu biasanya hanya sebatas kulit saja. Tapi kalau basa kuat ini bisa terus menembus sampai ke otot dan ke tulang dalam menimbulkan luka bakar kimia. Ini berat banget dong ya dok ya artinya nih. Iya gitu. Nah ini yang kadang nggak disadari gitu ya. Jadi hati-hati kalau misalnya kita berkontak dengan bahan-bahan kimia ini, usahakan proteksi yang maksimal. Pakai sarung tangan ya, sarung tangannya juga sarung tangan khusus ya. Ada sarung tangan industrial tuh yang memang dia buat bahan lateksnya tuh tebal, yang dia memang untuk proteksi dari bahan-bahan kimia seperti ini. Lalu usahakan pakai Google dan masker supaya tidak terhirup melalui saluran napas dan dia tidak terpercik ke mata. Kalau dia sempat ada percikan ke mata, nah itu fatal juga akibatnya. Maksudnya ini benar-benar nggak aware nih sama yang kayak begini-begini, jadinya untung
udah nggak. Oke, Ya oke. memang paling paling penting kita membangun awareness ya, Hmm. membangun awareness di kalangan teman-teman, terutama ibu-ibu ya, ibu-ibu yang sehari-harinya ada di rumah, ini harus tahu gitu apa potensi-potensi bahaya yang ada di rumah kita, terutama untuk menyebabkan kejadian luka bakar, baik luka bakar api, air panas maupun kimia seperti ini. Tuh. Nah, kalau kalau kita bagi ya klasifikasi pasien luka bakar itu bisa kita bagi atas beberapa klasifikasi. Yang pertama dibagi atas penyebab luka bakarnya. Yang kedua dibagi atas derajat kedalaman luka bakarnya. Karena derajat kedalaman luka bakar ini berperan dalam tingkat keparahan pasien. Ya. Lalu luas luka bakar terhadap persentase luas badan. Ini juga menyumbangkan resiko untuk kesembuhan ataupun kematian pada pasien. Nah, yang pertama ya berdasarkan penyebab nih. Tadi udah saya singgung sedikit di slide yang di awal-awal tadi. Penyebabnya itu bisa akibat api atau yang dalam textbook bahasa Inggris kita kenal dengan sebutan flame burns, air atau minyak panas. Ya, kita kenal dengan sebutan scalp burns, lalu bahan kimia tadi ya, dan satu lagi adalah listrik dan petir, electrical burns. Nah, electrical burns ini juga harus diperhatikan di rumah kita. Jangan sampai kabel-kabel listrik ya atau colokan-colokan listrik itu terlalu mudah dijangkau oleh anak-anak karena mereka belum tahu potensial bahayanya. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah contoh luka bakar yang kena air panas atau minyak panas ya. Biasanya kalau kena air panas atau minyak panas dia akan timbul gelembung. Gelembung seperti gambar yang ini ya. Nah, ini gelembung ini kita sebut dengan nama bula ya, bula. Nah, kalau ada luka bakar dengan bula seperti ini sebenarnya dia derajatnya masih lebih ringan dibanding yang bulanya sudah tidak ada seperti ini ya. Ini derajatnya lebih dalam sebenarnya. Nah, nanti saya terangkan nih bagaimana merawat luka bakar yang seperti ini pada pertolongan pertamanya pada awal dan bagaimana perawatan selanjutnya di rumah. Saya harus membagi pengetahuan bagaimana merawat luka bakar di rumah karena sekarang terus terang di zaman pandemi ini ada resiko cukup besar ya untuk pergi ke rumah sakit, untuk tertular dan segala macam. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan orang tua atau keluarga pasien cukup kooperatif, saya akan mengajarkan untuk perawatan di rumah kalau memang tidak ada indikasi yang terlalu penting dirawat di rumah sakit, meminimalkan resiko kontak dengan COVID-19. Nah, ini adalah luka bakar akibat api ya. Luka bakar akibat api itu pastinya lebih dalam daripada hanya sekedar air panas atau minyak panas. Ini terlihat dari permukaan kulitnya, itu terlihat gosong, lalu kalau kita pegang itu bentuknya seperti kulit kayu yang keras dan kaku. Ya, kalau kulit kita kan elastis ya, kalau kulit yang normal itu elastis. Nah, kalau dia kena luka bakar, maka akan terjadi koagulasi dari protein-protein yang ada di struktur kulit, sehingga luka itu kalau kita pegang tuh rasanya kaku. Nah, luka bakar yang karena api ini yang sangat potensial menimbulkan kecacatan. Apalagi kalau terkena di persendian-persendian, baik yang kecil maupun besar, seperti di jari-jari tangan, ataupun di lutut, ataupun di kaki ya, nah, ataupun di siku, nah itu potensial sekali. Kejadian luka bakar karena api ini mungkin yang terbanyak ya dalam perjalanan karir saya yang saya terima pasien-pasien ya. Karena apa? Semenjak dilakukan konversi dari minyak tanah ke gas oleh pemerintah, maka kejadian luka bakar akibat gas LPG itu naik signifikan. Ya, karena apa? Karena mungkin sebagian besar masyarakat kita belum teredukasi dengan baik bagaimana cara mengganti atau cara mengetahui adanya kebocoran dari tabung gas tersebut. Ya, jadi mereka nggak aware pada saat mau masak, ternyata tabung gasnya itu bocor ketika pemantik api kompor itu dinyalakan, lalu meledak dan apinya menyambar ke tubuh. Seperti itu. Apalagi zaman PSBB ini nih Bu Lisa, orang kan work from home semua ya. Iya benar. Orang work from home ya. Lalu yang tadinya ibu-ibu nggak biasa sibuk kerja, sekarang karena kerjanya di rumah, anak-anaknya juga sekolah dari rumah, terpaksa bolak-balik masak tuh ke dapur. Iya benar-benar. Jadi saya mencatat selama saya work from home dari mulai bulan
berapa ya, udah 4 bulan ya ini PSBB ini diperlakukan kurang lebih, itu saya pribadi sudah menerima sekitar 18 pasien akibat luka bakar karena ledakan LPG. Wah, gitu. Tinggi juga berarti ya dok ya, ini apa? Iya. Aduh. Itu baru saya aja ya, nggak tahu kalau dokter yang lain ya. Ya makanya angka kejadiannya cukup besar. Nah ini adalah luka bakar kimia atau chemical burns tadi ya, seperti yang saya ceritakan. Yang potensi terkena luka bakar kimia itu biasanya adalah area tubuh yang memang berkontak dengan zat kimia tersebut, yaitu tangan ya. Pasti mostly itu tangan, lalu mata, karena mata itu biasanya terkena percikan. Nah kita lihat di sini kalau mata terkena percikan ini fatal sekali ya, ini bisa terjadi kebutaan. Luka bakar kimia ini mengakibatkan kebutaan yang permanen. Kita tahu ada kasus yang cukup fenomenal ya, kasusnya Bapak Novel Baswedan yang disiram air keras ya, itu adalah termasuk salah satu luka masuk dalam kategori luka bakar kimia ini yang menimbulkan cacat permanen. Nah, seperti halnya air keras itu kan asam kuat ya, asam kuat. Nah, basa kuat yang zat-zat pembersih tadi itu juga potensial menimbulkan kecacatan seperti ini. Nah, kalau di tangan ini bagian yang berkontak dia akan menimbulkan baik terpercik maupun terkena tumpahan, dia biasanya ada patternnya tersendiri ya di tangan. Makanya penting sekali jangan lupa pakai sarung tangan kalau lagi mau bersih-bersih atau kontak dengan zat-zat kimia tersebut. Nah, satu lagi adalah luka bakar listrik. Ya, luka bakar listrik ini yang bahaya itu terutama adalah yang high voltage ya, yang tegangan tinggi. Ini biasanya terjadi di pabrik-pabrik ya, atau di pembangkit tenaga listrik. Petugas PLN ini saya beberapa kali dapat pasien petugas PLN yang mereka sedang mengecek jaringan atau sedang memperbaiki jaringan ya, lalu terkena luka bakar listrik. Nah, luka bakar listrik itu biasanya mulai dengan, jadi kalau luka bakar listrik itu karena dia arus ya, arus itu kan ada arus masuk, ada arus keluar ya. Nah, ini yang arus masuknya itu biasanya adalah di area yang berkontak dengan kabel tersebut, di tangan biasanya. Nah, lalu arus keluar itu biasanya di kaki. Nah, di kaki itu adalah area yang paling dekat dengan ground atau tanah. Jadi listrik itu kan pasti dia kalau menjalar tuh dia pasti akan masuk ke ground ya. Dia akan mencari tanah gitu. Nah, bayangkan kerusakan yang terjadi akibat luka bakar listrik ini ya. Jadi arusnya itu berjalan mulai dari tangan hingga ke kaki. Jadi semua organ yang dilewati oleh arus listrik tersebut, kalau kita bicara tangan berarti dia masuk mulai tangan, lalu dia merambat lewat otot tangan, lalu merambat ke dada. Di dalam dada tuh ada jantung, ada paru-paru, lalu dia merambat ke perut ya. Di dalam perut tuh banyak organ, usus, ginjal, limpa, hati dan lain-lain, sampai dia masuk ke otot paha dan otot kaki, lalu berakhir di telapak kaki seperti ini. Kalau posisinya berdiri ya. Kalau misalnya dia dalam posisinya duduk, maka mungkin luka keluarnya akan kita temukan di bokong yang dia paling dekat dengan ground, paling dekat dengan tanah. Gitu. Nah, kerusakan yang diakibatkan oleh arus listrik tersebut itu akan menyerang semua organ yang dilewati tadi. Jadi bayangkan betapa masif kerusakannya, dan tidak jarang pasien-pasien luka bakar listrik ini meninggal di tempat. Karena apa? Karena arus listriknya ini langsung menyerang ke organ jantung. Jadi jantungnya langsung berhenti seketika dan pasien langsung meninggal di tempat. Gitu. Oh, jadi aku baru tahu nih dok. Jadi emang kenapa pasien itu meninggal seketika itu karena mengalir di dalam badannya ya? Ya, karena gangguan listrik jantungnya. Iya. Kalau misalnya yang tegangan tinggi itu benar-benar dia kalau di rumah tuh kan voltasenya 220 ya. Kalau yang dari tiang listrik itu kan jauh lebih tinggi lagi dia voltasenya. Jadi ya itulah petugas-petugas PLN itu sangat berisiko ya. Ingat waktu kita sempat mati lampu hampir 2 hari lebih ya? Iya betul. Nah iya itu. Nah itu tuh saya dapat 2 orang petugas PLN yang sedang mencoba memperbaiki trafo yang bermasalah itu. Itu luka bakarnya luas banget, 70% dan 80%. Dua-duanya tidak bertahan hidup ya, hanya bertahan 3 hari ya, karena kerusakannya memang sudah sangat masif sekali. Tuh. Oke. Nah ini satu lagi yang penyebabnya adalah karena petir ya. Nah petir ini dia
dia mungkin jarang ya kita dengar, tapi ada kasusnya. Saya pernah dapat satu kasus luka bakar akibat petir ini, yaitu orang warga negara asing, dia lagi main golf ya di daerah Sentul, Bogor sana. Pada saat dia bermain golf itu sedang mau mulai hujan, tapi dia tidak berhenti bermain golf, sehingga pada saat dia mengayunkan tongkat golfnya tuh kesambar petir, karena tongkat golf itu kan metal ya ujungnya ya. Dan itu langsung seperti luka bakar listrik, jadinya masuk ke dalam arusnya tuh masuk dalam badannya seperti itu. Jadi dok, punten, kalau dilihat dari gambarnya, ya. Gambarnya kayak petir-petir gitu juga ya? Iya sama. Jadi arus listrik, current-nya itu arus listrik yang kalau misalnya kita lihat di langit terus pas petir tuh kan pattern-nya seperti ini kan, namanya Lichtenberg pattern. Nah lukanya itu juga persis sama yang tercetak di badan itu seperti itu. Tapi kalau luka bakar akibat petir begini, kemungkinan selamatnya bagaimana dok? Nah ini sebenarnya arusnya jauh lebih tinggi daripada sekedar listrik biasa. Jadi ini lebih berat biasanya. Oke, tadi ini berdasarkan penyebabnya ya. Nah sekarang saya mau cerita berdasarkan klasifikasi kedalaman luka bakar. Nah, kalau ini kita lihat, kalau penampang kulit, kita belajar ya dulu waktu di sekolah itu ada epidermis, dermis, dan hipodermis ya. Nah ini kalau grade 1 ya, kalau grade 1 itu biasanya dia luka bakarnya itu terbatas pada lapisan epidermis. Ya warnanya merah, perih atau nyeri dan tidak ada gelembung atau bulat tadi. Ini biasanya kita dapatkan pada sunburn ya. Dan ini tidak kita hitung sebagai diagnosis luka bakar. Ya karena grade 1 itu biasanya dia sembuh sendiri ya, cukup dikasih lotion atau dikasih baby oil atau apa itu dia bisa sembuh sendiri dalam waktu kurang lebih 1 minggu. Nah yang kita hitung sebagai luka bakar dalam diagnosis kedokteran adalah mulai dari luka bakar grade 2A. Ya, luka bakar grade 2A ini kita masih sebut dengan ada 2 golongan, yaitu ada yang dangkal dan ada yang dalam. Tadi cirinya kalau yang lebih dangkal itu dia masih ada bulenya. Sedangkan yang lebih dalam, dia bulenya udah nggak ada ya, tapi dia bentuknya mengkilat seperti ini nih luka bakarnya. Nah, ini kalau misalnya luka bakar grade 2 yang dangkal, dia masih bisa sembuh secara spontan. Karena apa? Karena bakal-bakal kulitnya itu masih ada ya, ibaratnya stem cell-nya kulit itu ya masih ada. Sel-sel yang untuk membentuk regenerasi kulitnya itu masih terpreserve di sini, masih terjaga di sini. Nah, tapi kalau dia sudah lebih dalam lagi, misalnya grade 2B, nah ini kemungkinan besar, sebagian besar dari calon-calon epitel kulit itu juga ikut terbakar atau ikut rusak, sehingga mungkin diperlukan cangkok kulit untuk memperbaikinya. Dan ini potensial kalau sudah 2 yang dalam itu potensial untuk menimbulkan kecacatan ya. Nah, kalau yang akibat api atau chemical atau listrik tadi itu biasanya rata-rata tuh grade 3 kenanya. Kalau misalnya dia kena listrik tapi bunga api listrik, nah masih mungkin itu hanya grade 2 dalam. Tapi kalau benar-benar kena listrik itu biasanya grade 3. Dan kita lihat tadi ini jaringannya tuh hitam, keras ya, kita sebut seperti istilahnya eskar di dalam istilah kedokterannya. Nah ini benar-benar potensial untuk mengakibatkan terjadinya jaringan parut atau keloid ya. Seperti ini. Nah, kalau berdasarkan luas permukaan tubuh, kita kenal ada minor burns, ada moderate burns, dan ada major burn. Nah, dalam tubuh manusia itu luasnya itu 100% ya. Kurang lebih skemanya seperti ini. Kita mengenal adanya rule of 9. Jadi kalau badan manusia itu dibagi-bagi, maka rata-rata satu part ini pada orang dewasa tuh ukurannya tuh 9%. Ya. Jadi kepala 9%, tangan 9%, ya, dada sama perut itu masing-masing 9%. Jadi kalau satu bidang begini itu 18%. Punggung juga seperti itu. Kaki, kalau paha sama kaki ini juga 18%, ya. Nah, ini dihitung nanti kalau terkena luka bakar tuh dihitung. Kalau dia lebih dari kalau pada anak-anak dia proporsinya beda. Anak-anak tuh kepalanya lebih besar daripada orang dewasa. Proporsi badannya lebih kecil ya. Tapi makin dia besar, kepalanya mengecil, kakinya memanjang. Jadi nanti proporsinya beda lagi. Nah, luka bakar yang kita sebut dengan minor itu kalau kurang dari 10% luas luka bakar ya. Kalau misalnya mau gampang cara menghitung luas luka bakar itu kurang lebih 1% itu adalah satu telapak tangan kita.
ya, satu telapak tangan pasien. Nah, jadi kalau ada luka bakar diukur tuh pakai telapak tangan kita. Kalau kira-kira tuh luasnya satu telapak tangan tuh berarti 1%. Ya. Nah, luka bakar yang ringan itu kurang dari 10%. Nah, kalau misalnya di atas 20%, di atas 10 atau 15%, kalau pada dewasa atau anak-anak itu kita sudah masukkan dalam golongan moderate burn. Nah, kalau di atas 30%, ya itu sudah kita kategorikan dalam major burns. Apalagi kalau dia mengenai organ-organ vital, ya. Apa yang disebut dengan organ vital pada luka bakar? Bukan cuma alat kelamin ya, alat kelamin udah pasti, ya. Tapi organ vital lainnya adalah wajah, lalu tangan, ya, lalu tadi alat kelamin tadi, dan persendian besar. Karena apa? Kenapa ini kita sebut vital? Karena ini potensial sekali untuk menimbulkan kecacatan. Nah, apa penyebab utama kematian pada pasien luka bakar? Ya, pasien luka bakar itu bisa dia meninggal mendadak di tempat, tadi contohnya ya pada serangan jantung kasus luka bakar listrik, ya itu dia bisa meninggal di tempat karena langsung henti jantung seketika, atau dia menghirup udara panas ya, atau seperti asap ya, dan asap itu kadang-kadang mengandung bahan-bahan yang toksik atau beracun. Nah, itu kita sebut dengan trauma inhalasi atau cedera pada jalan napas. Yang kedua, kalau misalkan dia itu dalam perawatan, luka bakar itu adalah potensial menimbulkan infeksi. Ya, jadi kulit yang terbuka itu adalah jalan masuk yang sangat baik untuk kuman-kuman. Nah, sehingga kuman yang masuk lewat kulit yang terbuka tadi, dia akan masuk ke dalam aliran darah, lalu beredar ke seluruh organ-organ badan, sehingga menimbulkan kondisi yang disebut dengan sepsis. Ya, nah sepsis tadi juga bisa, lalu luka bakar itu selain sepsis, dia juga bisa menimbulkan reaksi radang. Jadi reaksi radang yang berlebihan. Kulit yang terbakar itu akan menimbulkan toksin-toksin. Toksinnya itu juga beredar di seluruh anggota badan kita. Nah, kalau toksin itu mampir ke organ-organ yang vital, ke jantung, ke paru, ke ginjal, maka pasien itu akan jatuh dalam multi organ failure atau gagal fungsi. Ya. Makanya nggak jarang kita lihat ada pasien luka bakar yang harus cuci darah. Karena tadi toksinnya udah terlanjur banyak nyangkut di ginjal, sehingga ginjalnya shutdown. Sehingga dia harus dibantu dengan cuci darah supaya dia tidak keracunan oleh hasil metabolisme badannya sendiri. Oke. Nah, ini tadi ya cedera jalan napas. Cedera jalan napas itu ciri-cirinya apa? Kalau misalnya pasien ini ada riwayat luka bakar di ruang tertutup. Nah, ini hati-hati. Kita lihat sekarang desain-desain rumah di perkotaan itu semakin kecil-kecil dan semakin sempit ya. Jadi nggak jarang dapur itu nggak punya ventilasi. Nah, ini bahaya sekali ya, bahaya sekali kalau dapur nggak punya ventilasi. Karena apa? Karena asap panas itu, kalau terjadi kebakaran dapur, asap panas itu bisa terhirup dan itu langsung mengakibatkan cedera jalan napas, dan itu bisa mengakibatkan kematian seketika pada pasien luka bakar. Nah, lalu kalau ada luka bakar di wajah seperti ini, kita harus hati-hati. Kemungkinan besar jalan napasnya juga terkena. Kalau misalnya luka bakar di sekitar mulut dan hidung, itu juga hati-hati, kita harus waspada. Apalagi kalau sudah sampai gejala-gejala ada suara yang serak, lalu pasien datang dalam kondisi tidak sadar, mungkin dia sudah terlalu banyak menghirup CO ya, karbon monoksida. Ya, makanya pasien-pasien seperti ini dengan cedera jalan napas, pada saat-saat awal pertama mungkin dia perlu bantuan mechanical ventilation support atau kita masukkan ke dalam mesin ventilator supaya dia tetap bertahan hidup. Ya. Dan ini membutuhkan perawatan di ruangan ICU. Jadi luka bakar ini nggak sesimpel yang dibayangkan ya. Kalau misalnya udah kejadian yang udah berat ya, itu complicated sekali perawatannya. Dan jujur saja biayanya masih cukup mahal untuk perawatan luka bakar ini. Nah, ini dia, kita masuk ke topik inti kita ya. Jadi setelah kita tahu apa tadi klasifikasi luka bakar, nah sekarang bagaimana sih pertolongan pertama yang harus dikerjakan kalau kita terkena luka bakar atau ada anggota keluarga di rumah kita yang terkena luka bakar. Nah, yang pertama, usahakan kita harus memiliki APAR, alat pemadam api ringan, ya, untuk mematikan api. Atau kalau tidak ada, sesegera mungkin jauhi sumber api tersebut, ya. Nah, ini kalau nggak pakai APAR, ini juga bisa kita matikan api pakai blanket, ya, fire blanket seperti ini. Ini di luar negeri pasti di setiap rumah itu biasanya pemerintah mewajibkan untuk menyediakan.
APAR dan fire blanket ini. Fire blanket ini sebenarnya harganya tidak terlalu mahal dan ada di toko-toko suplai rumah tangga ya, atau beli online juga banyak. Mungkin ini bagus buat dimiliki oleh teman-teman di rumah ya sebagai pertolongan pertama. Kalau dulu kan kita pakai karung basah ya, pakai karung basah buat matiin api, tapi sekarang nyari karung goni itu udah susah ya kayaknya ya. Semua beras soalnya karungnya plastik. Plastik, bener. Nah, jadi bagus kita untuk menyediakan fire blanket ini di rumah. Lalu ini APAR ya. APAR ini harganya sekarang nggak terlalu mahal. Yang kecil aja paling nggak kita punya untuk jaga-jaga safety di rumah ya. Dan ini kalau misalnya dia habis atau expire bisa diisi ulang di dinas pemadam kebakaran terdekat ya. Harganya nggak terlalu mahal kok. Bagaimana cara pertolongan pertama atau first aid di tempat kejadian untuk pasien luka bakar? Kalau misalnya yang terbakar itu adalah bajunya, maka kita menggunakan teknik stop, drop, and roll seperti ini. Jadi tidak perlu panik kalau ada bagian baju yang terbakar, berhenti ya, lalu jatuhkan badan ke tanah, lalu berguling ya, berguling. Ini dengan maksud untuk mematikan api. Kalau tidak ada oksigen kan dia nggak lantas membesar ya apinya ya. Nah, atau bisa kita tutup dengan fire blanket seperti ini. Ini contoh fire blanketnya tadi ya. Kita tutup lalu pasien itu digulingkan supaya apinya itu mati. Nah, setelah apinya itu mati, baju yang terbakar harus segera dilepas untuk mencegah luka bakarnya itu lebih dalam dan lebih lama kontak dengan badan pasien. Ini contoh fire blanket tadi untuk menutup sumber api. Nah, sedapat mungkin agar pasien bisa dibawa ke emergency. Nah, kalau misalnya luka bakarnya tidak terlalu berat, contohnya hanya terkena tadi sedikit sekali ya, misalnya kurang dari 5% dari bagian tubuh, maka tata laksana pertamanya yang harus kita kerjakan di rumah adalah menghentikan proses luka bakar tersebut, dinginkan dengan air mengalir kurang lebih 10 atau 20 menit. Cukup dengan air keran biasa ya, jadi nggak perlu pakai air es, nggak perlu pakai alkohol, nggak perlu pakai apapun, cukup dengan air tap water biasa ya, atau di bawah shower atau di bawah keran, dan dia harus mengalir supaya apa? Supaya panasnya itu terbuang. Kerjakan ini kurang lebih 10-20 menit sambil menunggu pertolongan datang. Ini akan sangat membantu proses cooling dengan air ini karena dia akan mencegah panas itu masuk terlalu dalam sehingga luka bakarnya pun jadinya nggak dalam ya. Misalnya tadinya maunya grade 2B, dia berhenti di grade 2A. Jadi akan sangat menguntungkan untuk kesembuhan pasien. Nah, setelah itu balut atau bungkus luka bakar dengan kasa atau kain yang bersih, atau kalau tidak ada pakai ini nih, pakai cling wrap ya, pakai plastik wrap. Nah, ini biasanya banyak tersedia di rumah, cuman banyak juga teman-teman yang belum tahu kalau ini bisa dipakai untuk membungkus luka. Ya, karena apa? Cling wrap ini kita kan kalau bungkus makanan pakai cling wrap nggak basi ya Bu Lisa ya? Iya benar. Ya, karena apa? Karena memang sisi dalam, nah jangan terbalik ya, sisi dalam dari cling wrap itu memang dibuat steril oleh pabrikannya. Nah, sehingga ini yang sisi dalam itu bisa kita pakai untuk membungkus luka bakar seperti ini. Ini akan sangat mengurangi rasa nyeri pada pasien, karena kalau dibiarkan terbuka, kena angin aja ketiup itu sakit banget luka bakar itu. Jadi lebih bagus ditutup memang. Ya, nah setelah dibungkus seperti ini, dibalut lalu cepat dibawa ke emergency, ke IGD ya. Nah kayak gini nih, jika tidak ada kasa maka gunakan cling film wrap untuk membalut luka bakar sementara ya. Jangan terbalik, sisi yang dalam itu yang kontak dengan luka, yang bagian yang steril. Nah, jangan mendinginkan luka bakar dengan es ya. Karena apa? Ini es ini dia itu sifatnya adalah vasokonstriktor atau menciutkan pembuluh darah ya. Pada bagian area luka yang terbakar itu, kalau pembuluh darahnya itu ciut, tadinya area-area yang tadinya setengah mati itu akan mati beneran jaringannya. Kenapa? Karena tidak dapat pasokan oksigen dari pembuluh darah. Jadi tidak dianjurkan untuk mendinginkan luka dengan menggunakan air es. Cukup dengan air mengalir tap water biasa yang ada di rumah ya. Nah, ini banyak juga mitos-mitos di kalangan teman-teman nih. Ayo ngaku siapa yang pernah luka bakar dikasih odol. Mentega. Kecap. Ya. Ya, apalagi ini tepung ya. Ini tepung nih banyak beredar nih. Di WhatsApp grup ya, di WhatsApp grup tuh banyak beredar hoax yang menyebutkan bahwa tepung itu bisa mengobati. Enggak. Jadi
pesan saya please ini jangan dikerjakan karena semua bahan-bahan ini yang ditempel-tempel di atas luka ini tidak akan menyembuhkan, ini hanya akan menimbulkan iritasi dan menambah kedalaman derajat luka bakar. Aduh, salah besar, sama sekali tidak membantu ya, sama sekali tidak membantu ini. Jadi cukup tadi dinginkan luka ya, lalu bungkus lukanya dan cari pertolongan ke dokter, itu aja ya. Nah, kalau misalkan ada yang banyak yang nanya juga nih, kalau pakai aloe vera atau pakai madu boleh nggak dok? Gitu. Boleh-boleh saja, tapi ini hanya ditujukan untuk luka bakar yang ringan dan tidak luas. Ya, karena kalau sudah sangat luas luka bakarnya, beberapa kasus menggunakan madu ini terasa perih karena madu itu sebenarnya ada hidrogen peroksidanya yang mengakibatkan perih di ujung-ujung saraf yang terbuka pada kasus luka bakar. Juga aloe vera ini hati-hati pada penggunanya, kalau hanya kecil luka bakarnya tidak luas boleh-boleh saja ya. Nah ini tadi apa sih hubungannya bedah plastik dengan luka bakar? Nah, jadi dalam ilmu bedah plastik ini kita mempelajari cara perawatan luka dan sekaligus kita bisa melakukan operasi rekonstruksi apabila terjadi kecacatan pada pasien-pasien luka bakar. Ya. Ini contoh-contoh kasusnya akan saya perlihatkan. Nah ini contohnya adalah kasus anak kecil ya. Ini anak kecil umur 3 tahun. Ya 3 tahun kalau nggak salah. Ini ibunya pergi kerja, lalu dia diasuh oleh ayahnya, karena ayahnya mungkin jarang-jarang ya jagain anak, sehingga pada saat dia mau bikin susu, termos air panasnya itu ternyata tutupnya tidak kencang, dan pada saat itu dia mau membuka, tutupnya itu sudah terlanjur kebuka duluan dan menumpahi badan anaknya seperti ini. Nah, pada kasus seperti ini ya, ini lukanya ini harus kita cuci dengan bersih, dan jaringan mati yang coklat-coklat ini kita buang semua dengan cara dikelupas ya. Nah, ini karena ini pasiennya anak kecil sehingga ini saya kerjakan di kamar operasi dalam pembiusan, karena kalau enggak dia akan sangat kesakitan ya. Nah, setelah luka ini bersih, dicuci seperti ini, maka luka kita rawat, kita beri kita beri salep luka bakar, lalu kita tutup dengan kasa seperti ini. Nah, ini kalau perawatannya benar, maka hari kelima dia sudah terlihat sembuh, ya. Nah, ini kita ganti balutan biasanya per 2 hari, ya. Nah, ini pada saat ganti balutan hari kelima, dia kelihatan kulitnya itu udah tumbuh, gitu, dan tidak ada infeksi pada anak ini. Nah ini tadi luka bakar kalau misalnya dia timbul gelembung atau bule, ini bulenya itu dipertahankan atau dibuka sih ini. Saya sering banget dapat pertanyaan baik dari awam maupun dari teman-teman dokter umum ya yang menangani pasien luka bakar di center-center primer ya, kayak di IGD atau di puskesmas gitu ya. Nah ini bule ini adalah gambaran jaringan kulit yang sudah mati dan dia terisi cairan yang merembes dari pembuluh darah kulit yang sudah rusak, sehingga pada dasarnya ini adalah jaringan mati, jadi tidak ada gunanya dipertahankan. Jadi gunting saja ya, dengan gunting yang steril seperti ini, dibuka sehingga cairannya keluar, lalu kompres dengan NaCl, bersihkan, lalu dikasih salep luka bakar. Itu akan jauh lebih baik sembuhnya daripada bule ini dipertahankan. Karena apa? Karena ini jaringan mati, nggak ada gunanya dipertahankan. Justru dia akan menghalangi tumbuhnya kulit baru dari dasar luka kalau ini tetap ada di sini. Ya. Nah ini saya ceritakan mengenai luka bakar akibat ledakan kompor gas. Ini kasusnya ibu-ibu ya lagi masak, tiba-tiba LPG-nya meledak seperti ini. Luka bakar ini dalam-dalam semua. Ini yang putih-putih ini adalah luka bakarnya. Ya. Jadi yang kulit sehatnya tuh justru yang ini nih. Ini yang ini nih udah terbakar semua nih. Ini yang putih-putih ini dalam-dalam semua. Ini semua grade 3 luka bakarnya. Ya, karena penyebabnya adalah api. Pada luka bakar grade 3 seperti itu, maka biasanya jaringan mati itu kita buang. Kita menggunakan pisau khusus ya. Ini bisa menggunakan dermatom atau hambi, itu kita buang sampai ketemu jaringan yang sehat. Lalu nanti jaringan yang terbuka itu bisa kita cangkok dengan kulit yang sehat dari bagian tubuh lain pasien. Nama prosedurnya adalah tangential excision pada luka bakar.
Nah, ini contohnya pada kasus anak-anak ini terkena luka bakar api ya. Dia terkena luka bakar akibat pada saat tetangganya sedang membakar sampah ya. Lalu membakar sampahnya itu pakai bensin. Bensin itu kan ada uapnya ya. Sehingga pada saat bensin itu disiramkan, kebetulan ada angin yang bertiup ke arah anak tersebut. Sehingga bajunya terbakar seperti ini. Ini kita lihat bekas-bekas luka bakarnya akibat baju. Kalau nggak salah dia waktu itu lagi pakai kaos jersey bola. Jadi kan kaos jersey itu melekat ya kalau kena luka bakar ya. Nah, setelah beberapa bulan maka ini lehernya ini sembuh dalam posisi kontraktur seperti ini akibat tertarik oleh keloid ya atau scar. Sehingga anaknya ini tidak bisa lehernya itu tidak bisa bergerak dengan maksimal. Ya, rotasi kiri, kanan, dan atas bawahnya itu tertahan oleh jaringan parut yang tebal seperti ini, keloidnya. Nah, kalau ini contoh kejadian pekerja pabrik ya. Ini pekerja pabrik pengeleman alas sepatu sport itu loh. Jadi kalau sepatu olahraga itu kan alasnya tuh dilem tersendiri ya. Nah, ini dia terkena api karena ternyata lemnya itu mudah terbakar. Terkena di tangannya sampai menyambar ke area wajah. Nah, ini tangannya tidak bisa diluruskan ini setelah berapa bulan. Ya, ini sendi-sendi tangannya rusak semua karena luka bakarnya cukup dalam. Sehingga lalu di wajahnya juga terbentuk keloid seperti ini ya, skar-skar yang menebal seperti ini. Nah, lalu saya lakukan operasi cangkok kulit atau skin graft ya. Ini skin graftnya kita ambil dari paha pasien, lalu kita ambil dengan alat khusus namanya dermatom. Lalu kalau misalnya kita butuh itu untuk diperlebar, ada alatnya untuk skin measure seperti ini. Jadi dia bisa memotong kulit dalam posisi bentuk jaring-jaring seperti ini sehingga kalau kita stretch itu bisa menutup coverage yang lebih lebar. Nah, ini jari-jari tadi yang bengkok-bengkok tadi diluruskan sampai ke arah sendi. Jadi jaringan-jaringan yang sendi-sendi yang tertarik itu dibetulkan. Lalu permukaan yang raw surface atau kulit yang telanjang tadi, setelah ini kan tadinya ini nempel ke arah sini ya. Setelah dibuka ini maka ini kita tutup dengan skin graft. Kita ambil dari bagian pahanya. Ya. Nah, setelah dalam posisi seperti ini ditunggu sampai skin graftnya itu sembuh kurang lebih 14 hari, maka pasien akan bisa menggerakkan tangannya kembali dengan normal. Sebelumnya ini nggak bisa gerak karena ketarik oleh skar-skar yang tebal-tebal tadi. Skarnya kita buang, lalu kita tutup dengan cangkok kulit dari badan pasien itu sendiri. Nah, ini contohnya luka bakar listrik ya. Jadi anak ini memegang teko listrik yang ternyata kabelnya itu telanjang. Ya nah, ini lihat ini patternnya pas dia menggenggam kabel listrik yang telanjang itu, jadi luka bakarnya 1, 2, 3, 4, hampir 4 jari. Ini jaringan yang mati nih, yang udah putih-putih ini ada jaringan yang mati. Ketika jaringan mati ini saya buang, sampai ketemu jaringan yang sehat, maka terjadi expose dari tendon-tendon jari ya. Nah, ini tendon jari ini nggak boleh expose, harus ada kulit yang menutupinya. Karena kalau dia expose, maka dia nggak bisa gliding, nggak bisa bergerak jarinya, sendi-sendinya rusak. Nah, sehingga kita tutup dengan skin graft yang diambil dari paha, dibolong-bolongin ya supaya dia kalau ada cairan yang tersisa dia bisa keluar. Nah, setelah kurang lebih 2 minggu atau minggu ketiga ini pasien kontrol minggu ketiga ya, ini sudah sembuh nih jari-jarinya ya, walaupun bentuknya secara estetik tidak bisa sebagus jari biasa, tetapi di sini kita yang lebih mengedepankan adalah mengedepankan fungsi dari jari tersebut ya, fungsinya tetap dipertahankan. Dengan rehabilitasi anak ini bisa lagi untuk memakai tangannya, bisa menulis, bisa untuk memegang ya tangannya. Dan selama 6 bulan atau 1 tahun ke depan saya pasangkan ini namanya pressure garment nih, sarung tangan khusus yang dibuat seukuran anak itu supaya apa? Supaya skin graft yang saya tanam ini dia akan sembuh dalam posisi yang baik. Jadi kulitnya itu tetap tipis ya, kulitnya itu tetap pliable, bisa bergerak mengikuti arah gerakan dari sendi-sendi tangan tersebut. Ya, kira-kira itu Ibu Lisa yang bisa saya share ke teman-teman. Silakan. Kalau misalkan ada pertanyaan atau mau diskusi, saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Sandy. Pencerahannya ini ya Allah ya. Mungkin kalau kita nggak bikin kayak beginian sampai kapan nggak tahu bisa tahu informasi ini gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari beberapa teman. Yang pertama,
kalau luka bakar sudah menahun, jadi bentuk kulitnya itu udah nggak sama bentuk kulit yang nggak kena luka, itu baiknya diapakan? Ya, tadi kan ada contohnya ya pada kasus yang luka bakar di tangan atau yang di leher tadi ya. Kalau bekas luka bakar itu pastinya dia kulitnya lebih keras ya atau menghitam ya, pokoknya tidak sama kualitasnya dengan kulit normal. Nah, kita lihat dulu kasusnya. Kalau scar itu ya, jadi ini berarti jatuhnya ke manajemen scar pasca luka bakar ya. Nah, kalau scar itu ada dua, scar yang dia mengganggu fungsi, ya, atau scar yang tidak mengganggu fungsi. Kalau scar yang mengganggu fungsi, tadi contohnya di tangan, ya, dia sembuh dalam posisi tangannya seperti ini, ya, jadi clawing atau tangannya tertarik seperti ini ke arah belakang karena scarnya itu narik. Nah, kalau scar yang mengganggu secara fungsional tersebut, maka scar itu harus kita buang. Scar itu kita buang ya sampai sendinya itu atau gerakan fungsionalnya itu dikembalikan seperti gerakan anatomi yang normal. Nah, setelah itu kalau scar itu dibuang, pastinya nanti akan ada bagian kulit yang telanjang, ya kan? Nah, bagian kulit yang telanjang itulah yang kita tutup dengan cangkok kulit atau skin graft. Nah, kalau misalnya scar itu tidak mengganggu fungsi, hanya mengganggu estetika, ya misalnya dia menebal atau warnanya hiperpigmentasi, maka ini masih bisa kita usahakan dengan terapi obat-obatan atau injeksi untuk memperbaiki scar tersebut. Terima kasih banyak dok. Satu lagi dok, nah ini kebetulan terjadi pada salah satu rekan kita, anaknya main petasan, terus kena di dada gitu, terus akhirnya numbuh keloid gitu. Nah tapi problemnya itu suka gatel-gatel, jadi kalau malam jadi anaknya nggak bisa tidur dengan pulas karena gatel sekali gitu. Nah itu gimana dok? Ya, betul. Nah tadi ya, keloid atau scar itu selain dia tidak baik secara penampilan dan secara estetik gitu ya, sebenarnya ada lagi bahaya yang lebih menurunkan quality of life dari pasien itu, yaitu tadi rasa gatal atau nyeri ya. Jadi gatal itu sebenarnya adalah rasa nyeri yang paling ringan, karena ujung saraf gatal dengan ujung saraf nyeri itu sama sebenarnya. Nah, pada kasus seperti ini kita lihat kalau misalkan memang keloidnya itu besar sekali dan area dada itu merupakan area yang paling sering terjadi keloid. Ya, jadi ada beberapa area di badan kita yang predileksi atau kecenderungan menjadi keloid itu sangat besar. Telinga nomor 1, ya. Kedua adalah bahu. Ketiga atau punggung. Ketiga adalah dada. Ya, dan keempat itu ada di persendian. Ya. Nah, dada itu dia kenapa terjadi keloid di dada ya? Biasanya kan pasien nanya kenapa sih dok ini? Karena keloid di dada itu selain bekas luka bakar, bahkan bekas jerawat yang kecil aja ya. Jerawat itu mungkin paling gede hanya diameter setengah atau 1 cm mungkin ya. Tapi itu bisa menimbulkan keloid yang ukurannya itu sampai 5 atau 10 kali lipat lebih besar daripada ukuran awal lukanya itu sendiri. Karena apa? Karena dada itu adalah relatif area yang bergerak. Jadi scar itu kalau dia mau sembuh dengan bagus, maka kita usahakan scar itu diem. Ya, scar itu diem nggak bergerak. Jadi kalau misalnya di tangan, tadi kita lihat dipakein sarung tangan. Nah, sarung tangan itu ketat dia, kayak semacam baju senam gitu ya, kayak semacam baju senam gitu, dia ketat. Jadi diharapkan imobilisasi sementara. Nah, kalau dada itu juga bisa kita pakaikan pressure garment yang untuk di dada. Tetapi susahnya dada itu adalah area yang bergerak. Walaupun bergeraknya itu nggak kerasa, tapi dada itu setiap saat selalu bergerak. Karena apa? Karena kita bernafas. Sadar atau nggak sadar, setiap kita bernafas itu dada kita tuh bergerak. Nah, sehingga dada adalah area yang paling sering menjadi keloid. Kalau misalkan itu keloidnya besar sekali dan sangat mengganggu, maka itu kita buang, kita eksisi lalu kita graft. Kita pasang skin graft di situ. Kalau masih bisa diinjeksi, maka kita berikan obat-obatan injeksi. Nah, untuk mengurangi rasa gatal atau nyerinya itu, kita ada beberapa obat yang bisa diminum ya, dari mulai golongan antihistamin sampai dengan gabapentin yang paling tinggi golongannya, yang dia untuk memutus rasa nyeri secara biomolekuler di ujung-ujung saraf nyeri itu. Jadi ada beberapa trik, kita harus lihat case by case dulu. Mungkin kalau misalnya kita gagal dengan suntikan atau dengan obat-obatan injeksi atau obat-obatan diminum, maka baru kita naik ke surgery ininya, tata laksananya.
Oke, benar. Nanti mudah-mudahan buat temen ini nih, mungkin salah satu ini juga harus konsultasi lagi ya dok ya ke dokter. Iya, jadi dilihat lagi dulu. Kita harus assess dulu lukanya itu seberapa luas, seberapa dalam, dan keloidnya. Ini gini, karena keloid itu ada umurnya. Kalau dia umurnya masih kurang dari 3 bulan, dia masih bisa kita treatment dengan injeksi, lalu pakai silicone sheet, pakai pressure garment, lalu obat minum, dan lain-lain. Tapi kalau keloid itu umurnya udah di atas 3 atau 6 bulan, biasanya dia udah matur tuh keloidnya. Nah itu yang susah untuk dimanipulasi. Jadi mau nggak mau harus kita buang, harus kita lakukan pembedahan, harus kita buang, dan kita ganti dengan kulit yang sehat dari cangkok kulit itu. Oke, satu lagi ya dok, terakhir ya dok. Boleh. Kalau kena bahan kimia, ke bahan bakar kimia, atau misalnya kalau udah terlanjur pakai garam, mentega, itu harus diapakan dok? Cuci, jawabannya cuci ya. Jadi gini, kita tahu bahwa kalau luka bakar kimia itu, kalau asam kuat berarti kan kalau pH yang netral itu kan 7 ya. Kalau asam kuat itu berarti pH-nya di bawah 7, kalau basa kuat berarti pH-nya di atas 7. Nah, yang pH-nya 7 atau netral itu adalah air. Jadi mau apapun penyebabnya, penawarnya itu adalah air yang pH-nya itu netral. Jadi kalau misalnya kita sempat terkena asam kuat atau basa kuat, tindakan pertama adalah mencuci sebanyak-banyaknya untuk mendilusi zat kimia tersebut dengan air. Itu udah sangat cukup membantu. Jadi nggak usah dikasih garam, nggak usah dikasih odol lah, mentega lah, apa segala macam, nggak usah. Jadi cukup dilusi dengan air. Ya jadi kalau di ilmu kedokteran tuh kita punya punya jargon gitu ya untuk ngafalin luka bakar kimia ini. Bahan kimia itu kan berarti kan dia polusi ya. The best solution for pollution is dilution. Jadi kalau dia terkena bahan kimia itu jawaban cuma satu, dilusi, yaitu diencerkan. Diencerkan dengan apa? Dengan yang pH-nya netral, yaitu air. Gitu. Jadi cukup dibilas sebanyak-banyaknya, kalau bisa berember-ember dengan air supaya si zat kimianya itu tersapu dan ternetralisir oleh pH 7 dari air itu. Oke. Lumayan ini ya, maksudnya alhamdulillah ya dapat ilmu yang bermanfaat banget gitu ya. Berat gak sih pagi-pagi ngomongin begini nih? Dibilang berat ya enggak, karena deket sama kita gitu. Ya, betul. Kita ketemu setiap hari ya, kompor kan ketemu, ya. tapi kita nggak aware. Dan bahaya. luka bakar tuh kayak mimpi ya. Ini pasien yang masih saya pegang di rumah sakit sekarang itu anak usia 3,5 tahun ya. Dia maksudnya berasal dari keluarga yang cukup berada, tapi itu pun awareness-nya itu pun juga masih kurang menurut saya. Bapak ibunya very well educated. Jadi ceritanya lagi barbekyuan di rumah, mungkin karena bosen ya, udah PSBB udah berbulan-bulan, akhirnya keluarga ini bikin barbekyuan lah di rumah. Lalu ibunya membesarkan api panggangan barbecue itu dengan menggunakan spiritus. Ya, dengan menggunakan spiritus, lalu spiritusnya itu terpercik ke badan anaknya, lalu tersambarlah dengan api. Itu sebenarnya kejadiannya kayak mimpi kata ibunya, tapi ini lumayan, yang kebakar tuh dari mulai wajah, leher, perut, tangan sampai kaki. Lumayan masif untuk anak usia 3 tahun ya. Nah itu jadi pentingnya kita edukasi seperti ini adalah untuk membangkitkan awareness. Jadi jangan sampai ini kejadian. Yang terbaik adalah mencegah, karena kalau udah mengobati itu udah pasti sulit, complicated, belum lagi efek dari sisi psikososial anaknya ya atau pasien tersebut. Kalau yang kena anak ABG itu udah pasti depresinya luar biasa. Jadi kalau saya punya pasien luka bakar anak ABG, pasti saya rawat bersama dengan ahli psikiatri. Ya, anak ABG itu punya jerawat 1 aja ya, yang bekas jerawat 1 biji di pipinya aja itu bisa stresnya setengah mati. Apalagi ini bekas luka bakar sebadan-badan. Udah pasti dia depresi berat gitu. Oke, jadi emang dibilang berat, tapi ini dekat sama kita dan kita ketemu sama api setiap hari sebetulnya ya dok ya. Jadi memang awareness-nya harus kencengin gitu supaya tetangga, saudara juga paham ya dok. Dan harus tahu kalau kejadian diapain. Benar. Gitu. Oke, Dr. Sandy terima kasih banyak. Ya, sama-sama Ibu Lisa. Cocok banget 1 jam nih. Ya, insya Allah
insya Allah ilmunya bermanfaat dan insya Allah nih jadi amal jariah kita untuk berbagi di pagi ini ya. Dan kalau misalkan ada kesempatan lain lagi, mungkin kita bisa mengupas topik-topik yang lain di bidang bedah plastik. Contohnya seperti operasi sumbing ya, karena kejadian sumbing ini juga cukup banyak di Indonesia. Iya. Ya, nanti mungkin Ibu Lisa bisa bikin session lagi. Saya dengan senang hati mau iya. loh diundang. Bener. Iya dok ya. Ya, insya Allah. Ya. Terima kasih banyak teman-teman semua yang udah ikut join live bersama kita. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan terima kasih juga buat Ibu Lisa. Semoga channelnya ini menjadi amal jariah. Amin. Pahala yang mengalir buat Ibu Lisa sepanjang hayat nanti. Amin. Terima kasih. Kita tutup. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi buat Dr. Sandy atas kehadirannya, atas materinya yang bagus banget, bermanfaat. Juga teman-teman semua yang udah hadir. Insya Allah ke depan kita akan cari tema-tema yang lain yang lebih bermanfaat, yang lebih mencerahkan begitu ya. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dulu sampai sini. Sampai ketemu lagi. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Zoom-nya kita matiin dulu ya dok.